Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah perjalanan hidup beliau. Dan kita sudah masuk pada marhalah, pada tahapan peperangan yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak perang Badar, kemudian berganti perang Uhud, lalu pengusiran Bani Qainuqa dari kota Madinah, demikian pula disusul dengan pengusiran Yahudi Bani Nadir, yang mana semuanya ini dikarenakan mereka telah melanggar kesepakatan perjanjian hidup damai di kota Madinah dalam sebuah bangsa dan negara. Ketika mereka melakukan pelanggaran ini, maka kaum muslimin pun mengusir mereka dari kota Madinah, karena hal itu sama-sama telah disepakati untuk hidup saling membantu, tolong-menolong. Namun ternyata mereka justru membantu orang-orang kafir Quraisy di dalam memerangi kaum muslimin. Setelah peperangan yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan, mereka terus menghitung-hitung kekalahan yang mereka alami ketika perang Badar, dan mereka belum berhasil balas dendam pada perang Uhud. Perang Uhud kita sudah sebutkan mereka hampir menang, namun peperangan selesai, mereka kembali ke Mekah dan kaum muslim kembali ke Madinah tanpa terjadi hal yang menguntungkan bagi orang-orang musyrikin Quraisy. Dalam perjalanan seperti ini, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang kita sudah sebutkan pada tahun ke-4 Hijriah, mereka diusir dari kota Madinah dikarenakan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya, pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membayarkan diat denda karena Amr bin Umayyah Ad-Dawri keliru di dalam membunuh 2 orang yang seharusnya tidak boleh dibunuh karena masuk dalam perjanjian damai. Tapi ia bunuh 2 orang ini, sehingga menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk membayarkan denda diat bagi 2 orang. Dan sesuai yang ditunjukkan oleh kesepakatan hidup berbangsa dan bernegara di kota Madinah, orang-orang Yahudi mereka wajib untuk membantu Rasulullah dalam hal seperti ini. Maka Rasulullah pun ingin meminta tolong kepada Yahudi Bani Nadir yang pada saat itu berada di kota Madinah, dipimpin oleh Huyai ibn Akhtab. Ketika Rasulullah datang, Huyai ibn Akhtab pun menyanggupi akan membantu membayarkan dia. Dan ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, silakan engkau datang di rumah ini dan itu, nanti kami akan berikan apa yang kau minta. Setelah itu mereka pun berbicara sesama orang-orang Yahudi. Mereka ingin mengambil kesempatan ini dan tidak menyia-nyiakannya. Sebagian mengatakan, ayo siapa yang siap untuk naik ke atas bangunan,
Ketika Muhammad SAW berada di bawahnya, jatuhkan batu besar ke arahnya sehingga ia pun akan meninggal dengan hal tersebut. Ketika Rasulullah berada di rumah yang dijanjikan, di bawah atap, dan seorang Yahudi mau naik ke atas untuk menjatuhkan batu, maka datang Jibril alaihi salam mengabarkan kepada Rasulullah SAW yang pada saat itu bersama para sahabatnya bahwasanya akan ada yang menjatuhkan batu dari atas kepada beliau. Sesaat beliau pun bangkit dan meninggalkan sahabat-sahabat, hingga akhirnya sahabat pun menyusul Rasulullah SAW menanyakan kenapa beliau tiba-tiba meninggalkan tempat yang sudah dijanjikan, yang seharusnya menantikan bantuan dari Yahudi. Ternyata kata Rasulullah, orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka ingin membunuhku dan mereka telah melanggar perjanjian. Maka pada saat itu kaum muslimin mempersiapkan pasukan untuk mengusir Bani Nadir, memerangi Bani Nadir. Namun mereka diberi kesempatan 3 hari sebelum mereka diperang. Dalam kesempatan inilah datang orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka mengatakan, kalian jangan keluar, kami akan siap berperang bersama kalian dan kami tidak akan takut sama sekali di dalam membantu. Ternyata setelah hari yang dijanjikan datang, mereka tidak mau keluar. Mulailah kaum muslimin mengelompok Bani Nadir dan memerangi mereka, dikarenakan mereka yang berada di dalam kebun-kebun korma. Maka terpaksa kaum muslimin menebang pohon-pohon kurma ini untuk bisa menjangkau Bani Nadir yang bersembunyi di baliknya. Hingga akhirnya orang-orang munafik tidak ada yang membantu Bani Nadir dan Bani Nadir diperangi dan mereka pun menyerah, diusir dari kota Madinah. Mereka dilarang membawa harta dan benda-benda yang mereka miliki kecuali hanya sekadar yang bisa dibawa oleh seekor onta. Maka mereka pun keluar dari kota Madinah. Ketua dari Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab bersama keluarganya dan juga Salam bin Abi Huqaiq, mereka berpindah ke daerah Khaybar. Jadi mereka tidak pergi jauh-jauh, hanya di Khaybar. Khaybar tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Ketika masuk tahun ke-5 Hijriah, Huyai bin Akhtab ini mencoba cari cara yang lain agar bisa mengalahkan kaum muslim. Ia pun berangkat bersama beberapa orang petinggi Bani Nadir mendatangi kota Mekah untuk berjumpa dengan Abu Sufyan. Ketika ia datang, ia pun mengatakan, wahai Abu Sufyan, kami ingin mengajak kalian untuk memerangi kaum muslimin, dan kita akan kumpulkan pasukan yang banyak sehingga kita tidak mungkin terkalahkan. Abu Sufyan sebelum menerima tawaran dari Huyai bin Akhtab yang merupakan Yahudi dan juga pendeta dari orang-orang Yahudi, beliau bertanya dengan satu pertanyaan, ya Huyai, antum ahli kitabil awal. Wahai Huyai, kalian adalah ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab dari langit, diturunkan kepada kalian Taurat. Adinuna khairun min din Muhammad SAW. Apakah agama yang kami anut, yaitu agama orang-orang musyrik, lebih baik ataukah agamanya Muhammad SAW? Huyai bin Akhtab, karena dia sedang memiliki kepentingan dengan Abu Sufyan, maka dia pun mengatakan agama kalian lebih baik daripada agama mereka. Padahal kita sudah sebutkan kisah Huyai bin Akhtab bersama saudaranya Abu Yasir bin Akhtab
ketika Rasulullah SAW pertama kali datang hijrah ke kota Madinah, keduanya sengaja mendatangi Rasulullah SAW ingin melihat tanda-tanda kenabian. Maka berbisik-bisiklah antara Ubay bin Khattab dengan saudaranya Abu Yasir. Ketika Rasulullah melihat dua orang yang berbisik-bisik dan sepertinya sedang meng-cross-check sesuatu, Rasulullah pun menyikap punggungnya yang di belakang ini ada tanda kenabian. Ketika beliau menyikap, maka berkatalah Abu Yasir kepada kakaknya ini, ahwa, apakah ini Nabi yang dijanjikan yang akan diutus sebagai penutup para Nabi? Kata Ubay bin Khattab, na'am huwa. Iya benar, dialah orangnya. Lalu kata Abu Yasir, terus gimana? Apa sikap kita? Qala mu'adatuhu ma hayitu. Aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup. Jadi dia tahu. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Di dalam surat Al-Baqarah kata Allah, orang-orang yang kami berikan kitab, mereka tahu bahwasanya Muhammad SAW adalah Nabi. Mereka kenali bahkan lebih dari mengenali anak-anak mereka sendiri. Hanya saja sebagian dari ahli kitab itu mereka menyembunyikan kebenaran yang sudah datang kepada mereka. Maka ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, ditanya oleh Abu Sufyan, agama kami yang menyembah berhala lebih baik ataukah agamanya Muhammad SAW? Tapi karena kepentingan politik yang sedang dijalankan oleh Ubay bin Khattab, maka ia pun menjatuhkan agamanya hanya untuk mengejar keinginannya. Dia mengatakan agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad SAW. Allah pun menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa berkaitan tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang telah kami berikan kitab? Mereka ini beriman kepada jibt. Ini ada yang menyebutkan jin dan taghut. Taghut segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mengatakan bahwasanya orang-orang kafir lebih baik jalannya, lebih berada di atas hidayah dan petunjuk daripada kaum muslimin. Padahal mereka mengetahui bahwasanya kaum muslimin yang berada di atas petunjuk dan hidayah. Tapi karena kepentingan politik, sebagian orang menjual agamanya, waliyadzubillah. Dan ini tidak hanya berlaku pada umat Yahudi yang telah mendahului kita. Menjual agama hanya untuk kepentingan dunia ini juga terjadi pada umat ini. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim." Hendaklah kalian memanfaatkan segera usia kalian, memanfaatkan segera waktu lapang kalian, memanfaatkan segera harta kalian. Gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan ketaatan sebelum datang fitnah yang sedikit demi sedikit bagaikan potongan-potongan gelap malam ketika mulai menjelang maghrib. Ketika mulai maghrib datang malam sedikit demi sedikit hingga akhirnya waktu isya gelap secara totalitas. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian segera manfaatkan usia, umur kalian, kesempatan kalian, harta kalian dengan beramal sebelum datang fitnah. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir. Ketika datang fitnah ini, ada sebagian orang di pagi hari dia masih beriman, di sore hari dia sudah tidak beriman lagi.
Sebagian dari sore hari dia masih beriman, ketika masuk pagi hari dia sudah tidak beriman. Kenapa? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini dikarenakan dia menjual agamanya hanya untuk kepentingan dunia. Assalamualaikum. Dia meninggalkan agamanya hanya untuk kepentingan dunia, kepentingan jabatan, kepentingan politik. Alhamdulillah. Maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang Bani Nadir, petinggi-petingginya Huyai bin Akhtab, yang mencari kekuatan untuk berusaha memerangi kaum muslimin. Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy yang sudah lama ingin membalas dendam karena kekalahan mereka pada perang Uhud, maka dengan sangat senang menerima tawaran Huyai bin Akhtab, yaitu petinggi Bani Nadir. Maka Abu Sufyan pun segera mengumpulkan pasukan. Beliau mengumpulkan orang-orang dari Kinanah dan juga dari Tihamah, hingga jumlah mereka 4.000 pasukan. Selain Quraisy, orang-orang di sekitarnya juga dikumpulkan hingga jumlah mereka mencapai 4.000 pasukan. Kemudian Bani Nadir juga mendatangi Ghatafan. Ghatafan ini kabilah besar, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, hingga jumlah mereka mencapai 10.000 pasukan. Jadi 6.000 dari Ghatafan, 4.000 dari pasukannya Abu Sufyan dari kalangan orang-orang Quraisy dan sekitarnya. Mereka berkumpul di Ghatafan ini dari Bani Fazarah yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn, kemudian Banu Murrah yang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf, dan juga Bani Ashja' yang dipimpin oleh Mus'ir ibni Rakhilah. Inilah jumlah mereka, 10.000 pasukan. Sementara kaum muslimin, jumlah mereka di Madinah kalau digabungkan laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak mencapai 10.000. Sehingga kalau seandainya 10.000 ini berhasil memasuki dan menyerang Madinah, maka habis kaum muslimin. Tapi itulah Nabi SAW tidaklah berdakwah ini Allah meninggalkannya sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hamba-hambanya. Apalagi Nabi-Nya SAW selalu datang berita dari langit kepada beliau. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Bani Nadir dari kalangan Yahud dan juga orang-orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Ketika Rasulullah mengetahui jumlah mereka yang sangat banyak ini, 10.000 pasukan, maka beliau pun segera memanggil sahabat-sahabat senior dan meminta masukan dari mereka. Karena ini bukan main-main. Ghatafan ini kabilah besar, dan Quraisy sudah lama menyimpan dendam, sehingga ini harus dihadapi dengan serius. Ketika di dalam majelis, di situ ada Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat-sahabat besar lainnya. Ada di antara mereka sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang sudah kita ceritakan kisahnya sedikit, yang berasal dari Persia. Ketika Salman ikut dalam pertemuan ini, beliau memberikan satu usulan kepada Nabi SAW dengan mengatakan, Inna kunna bi Farisin idza husirna khandaqna alaina. Wahai Rasulullah, dahulu kami ketika di Persia dikepung oleh musuh, kami pun menggali parit agar musuh ini tidak bisa menyerang. Jadi mereka menggali parit yang lebar dan dalam. Ini tujuannya agar pasukan berkuda
tidak gampang masuk, karena selalu yang pertama kali menyerang di awal adalah pasukan berkuda. Dan kalau pasukan berkuda sudah tidak berhasil masuk, maka yang lainnya lebih berhati-hati. Datanglah 10.000 ini yang Allah sebutkan dengan Al-Ahzab. Inilah nama surah yang ada di dalam Al-Quran yang bernama surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Nanti ketika kaum muslimin melihat jumlah ahzab itu kumpulan dari banyak fraksi A, fraksi B dan seterusnya, ini namanya ahzab. Makanya dalam dunia politik di bangsa Arab sampai sekarang, partai politik itu namanya hizbun, jamaknya ahzab. Jadi kumpulan dari semuanya itu disebut ahzab. Ketika kaum ingin melihat jumlah pasukan yang datang dari segala penjuru ini, jumlahnya sangat banyak, mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sungguh benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika itu pun Rasulullah menerima usulan dan masukan dari Salman Al-Farisi. Beliau pun mulai membagi sahabat-sahabatnya untuk menggali khandak. Menggali khandak itu artinya parit yang sangat panjang dan lebar dan juga dalam. Nah, inilah juga disebut dengan Ghazwatu Al-Khandaq. Ghazwa Al-Khandaq. Jadi perang Ahzab ini namanya perang Ahzab, juga perang Khandaq. Ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal. Ketika itu pun Nabi SAW membagi para sahabatnya masing-masing menggali sesuai dengan kemampuan. Dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, beliau juga turun langsung untuk menggali parit ini. Ketika menggali parit, pada saat itu musim paceklik. Ini luar biasa ujian yang diterima kaum muslim. Musim paceklik, buah-buahan sangat sedikit, hewan ternak tidak bisa diharapkan. Akhirnya yang terjadi, mereka menggali khandak ini dalam keadaan mengikatkan batu di perut mereka masing-masing, termasuk Nabi SAW. Dalam keadaan seperti itu, mereka terpaksa harus terus menggali sebelum datang musuh-musuh dari segala penjuru ini. Ketika itu pun Nabi SAW memerintahkan setiap 10 orang untuk menggali 40 hasta. 40 hasta kurang lebih 40 meter. Ini setiap 10 orang. Jumlah sahabat yang menggali pada saat itu adalah 1.000 orang sahabat. Maka mereka pun terus berusaha menggali, melihat sahabatnya seperti ini. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW melihat sahabatnya ini sangat capek, keletihan, juga dalam keadaan kelaparan. Beliau pun mengatakan, ya Allah, tidak ada hidup yang kami harapkan kecuali hidup kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Ini diucapkan oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat yang sedang menggali ini mendengarkan doa Rasulullah SAW, beliau pun memberikan semangat juga kepada Rasulullah. Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abada. Kamilah orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah dan mengikatkan perjanjian kesetiaan kepada beliau. Kami siap untuk berjihad selama Allah masih berikan kehidupan bagi kami. Ketika para sahabat menggali, di sela-sela rasa capek, diceritakan oleh Al-Bara bin Azib,
Rasulullah SAW memberikan semangat kepada beliau, kepada para sahabat. Jadi Rasulullah mengangkat batu tanah yang sudah digali sampai tubuh beliau ini tertutupi debu. Karena para sahabat juga Rasulullah kebanyakannya memakai hullah, pakaian seperti orang ihram, yaitu kain di bawah dan kain di atas. Beliau sangat jarang memakai jubah seperti ini, karena pakaian jubah ini mahal pada saat itu, butuh dijahit untuk membentuk jubah. Yang paling gampang, kain seperti handuk diikatkan untuk bagian bawah, menutupi aurat bawah, dan untuk menutupi pundak menggunakan kain yang juga tidak berjahit. Ketika Rasulullah mengangkat batu-batu ini dan juga tanah, hasilnya lihat menutupi dada beliau yang penuh bulu. Kata sahabat, debu-debu itu menutupi badan Rasulullah SAW, sehingga warna putih kulit beliau tertutupi oleh debu ini. Ketika beliau seperti itu dan melihat sahabatnya lebih sedih lagi karena penuh dengan kelaparan juga keletihan, beliau mengucapkan bait-bait syair yang disebutkan oleh Abdullah bin Rawahah. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqina innal ula qad baghaw alaina wa in aradul fitnata abaina. Yang artinya, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, niscaya kami tidak akan pernah mengenal hidayah Islam. Kami tidak akan pernah melakukan sholat, tidak pula sedekah, apalagi puasa. Kalau bukan karena hidayah dari Engkau, ya Allah, kami tidak akan sholat dan kami tidak akan puasa. Maka ya Allah, turunkanlah ketenangan di dalam hati kami. Berikanlah ketenangan di dalam hati kami dan kokohkan, kuatkan, teguhkan kaki kami kalau kami harus berhadapan dengan musuh-musuh kami. Ya Allah, sesungguhnya musuh-musuh kami telah melampaui batas terhadap kami. Kalau seandainya mereka menginginkan perang, kami enggan untuk tidak melayani mereka. Ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah, yang diucapkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ini memulai menggali sejak habis selesai sholat subuh, yang mana kondisi udara pada saat itu masih dingin. Mereka menggali, tapi menggalinya dalam keadaan lapar, dan terjadi peristiwa yang luar biasa dalam kondisi lapar seperti itu. Nanti mereka pulangnya kalau sudah sore. Kalau sudah sore baru pulang. Pada saat itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang melihat wajah Rasulullah menahan lapar, tapi dalam keadaan mereka juga harus terus menggali. Ia pun meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li fi an arji'a ila baiti. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumahku. Maka kata Rasulullah, silakan wahai Jabir. Rasulullah pun pulang, Jabir bin Abdullah pulang. Dan ia mengatakan kepada istrinya, wahai istri, apakah kita punya sesuatu? Kata istrinya, ada sedikit adonan untuk kita bikin roti. Dan ada anak kambing yang sangat kecil yang bisa kita sembelih. Akhirnya Jabir mengatakan, wahai istri, aku melihat wajah Rasulullah sangat kelaparan dan aku tidak tega melihat beliau. Maka buatlah roti adonan dan aku akan sembelih kambing ini dan masaklah. Aku hanya akan memanggil Rasulullah dan beberapa sahabatnya. Lalu kata istrinya, oke, tapi ingat, jangan engkau memberitahukan kecuali hanya Rasulullah dan sahabat satu atau dua orang saja. Jangan mempermalukan kita di hadapan Rasulullah karena hidangan kita cuma sedikit. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Akhirnya berangkatlah Jabir kembali ke parit yang sedang digali. Ia melihat Rasulullah. Kata Jabir, wahai Rasulullah, aku baru saja menyembelih kambing, tapi kecil kambingnya, dan istriku sudah membuat adonan roti, tapi cuma dikit. Ayo kita makan dan panggil satu atau dua sahabat.
Rasulullah SAW bukan orang yang mendahulukan dirinya sendiri, dan beliau orang yang yakin kepada Allah akan menolong. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya ahlal khandaq, ta'ala. Wahai orang-orang yang sedang menggali parit. Jumlah mereka tadi berapa orang? 1000 orang. Ini Jabir pengen traktir di rumahnya. Padahal menunya sangat sedikit, hidangannya cuma sedikit. Wahai sahabatku, Muhajirin dan Ansar, ayo semua kumpul, kita makan di rumah Jabir. Jabir mendengarkan ucapan Rasulullah panik. Ya Rasulullah, 1-2 orang. Udah kata Rasulullah, tenang saja. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Jabir, ngantri di depan rumah Jabir. Rasulullah pun masuk ke rumah Jabir dan kata Rasulullah, keluarkan baskom yang biasa dipakai untuk adonan dan roti, dan juga anak kambing yang sudah dimasak. Ketika itu pun Rasulullah menutupnya dengan kain, dan Rasulullah yang dengan kedua tangannya yang mulia, Rasulullah SAW mengambil roti ini lalu mencampurkan, memasukkan anak kambing yang dimasak tadi, seperti bikin shawarma. Tahu shawarma kebab? Dia artinya dicampur. Ya, setelah itu diberikan kepada sahabat satu persatu. Yang satu makan, setelah makan ganti. Sampai 1000 orang makan, sampai mereka sudah nggak mau makan lagi, begitu kenyang. Karena kenyang mereka nggak mau makan lagi. Kata Jabir radhiyallahu anhu, anehnya inilah keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Roti yang dibuat oleh istri Jabir masih utuh seperti semula. Begitu juga anak kambing yang dimasak ini masih utuh seperti semula. Padahal orang-orang ini semua sudah kekenyangan. Dan ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat pun kenyang pada hari itu, dan mereka kembali untuk melanjutkan menggali parit. Ini panjang, hari-hari menggali parit ini bukan sehari 2 hari. Ini berminggu-minggu mereka menggali parit ini. Suatu saat mereka sedang menggali, mereka mendapati satu batu yang sangat besar, yang mereka susah. Para sahabat berusaha untuk menghancurkan batu ini dengan alat-alat yang mereka miliki. Gak sanggup mereka untuk memecah batu ini. Mereka pun mengadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah datang, dan ini menunjukkan kekuatan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu, begitu juga para nabi, diberikan kekuatan. Di sebagian riwayat yang perlu diperiksa, 70 laki-laki. Itu para nabi dan rasul. Jadi tidak heran kalau mereka memiliki istri lebih dari 1, karena memang mereka orang-orang yang ada pun selain mereka mikir lagi kalau mau lebih dari 1, karena kekuatannya terkadang cuma setengah laki-laki. Intinya, ketika itu pun Rasulullah mendatangi batu yang besar. Rasulullah membaca Bismillah, lalu memukul batu ini, memecah batu ini, dan batu ini mulai pecah sebagian. Ketika beliau memecah batu, beliau mengatakan Allahu Akbar. Setelah batu ini pecah, beliau mengatakan Allahu Akbar. U'titu mafatih asy-syam. Wallahi inni la anzur usurah al-humur as-sa'ah. Allahu Akbar. Allah sudah berikan kepadaku kunci-kunci negeri Syam. Syam pada saat itu dipegang oleh Nasrani. Rajanya adalah Heraklius. Nanti kita akan bahas tahun ke-6 insyaAllah setelah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah akan mengirim surat kepada Heraklius. Dan dia seorang pendeta hampir saja masuk Islam. Dia namanya adalah Heraklius
Julius Augustus. Ya. Di dalam bahasa Arab dijuluki dengan Kaisar. Yang kita kenal Kaisar. Itu Kaisar dikatakan kenapa operasi sesar disebut dengan Amalia Kaisariyah. Jadi kan Kaisar asalnya, sesar. Katanya dialah raja pertama yang mengalami, atau dialah orang pertama yang ketika lahir dengan cara sesar. Sehingga operasi sesar ini disebut Amalia Kaisariyah, dalam bahasa Arab Kaisariyah. Katanya seperti itu, Allah a'lam. Intinya kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, Allah sudah berikan kepadaku kunci-kunci negeri Syam. Tinggal menunggu waktu saja dan Allah perlihatkan kepadaku namanya mukasyafah. Dan ini Allah berikan kepada para nabi. Mukasyafah, dan aku melihat pada saat ini istana-istananya yang berwarna merah. Allah perlihatkan kepadaku, dan insya Allah tidak lama lagi umatku akan menguasai Syam. Itu di zaman Nabi ini tahun kelima, kaum muslimin takut kepada 10.000 pasukan. Takut kepada pasukan Ahzab, makanya mereka membuat parit. Padahal nanti pasukan Romawi berjumlah 200.000. Jumlah mereka banyak, tapi di saat itu jumlah kaum muslimin hanya 4.000. Kata Rasulullah, Allah sudah janjikan kepadaku kunci-kunci dari Syam. Ini luar biasa bukti kenabian Nabi SAW. Dan hari ini Syam berada di dalam kekuasaan kaum muslimin. Alhamdulillah, Syam itu ada Palestina, ada Damaskus, ada Suriah, dan juga ada Yordania. Ini Syam. Alhamdulillah, Syam ini khususnya Suriah kemarin dipegang oleh Nusairiyah Rafidah yang sangat jauh dari Islam. Alhamdulillah jatuh ke tangan mujahidin yang saat ini mulai membangun kembali negeri Suriah. Alhamdulillah kembali ke tangan ahli sunnah wal jamaah. Karena emang yang Allah janjikan diberikan kepada umat Muhammad yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti sunnah beliau, bukan kepada orang-orang yang menambah-nambah dari syariat Nabi SAW seperti Rafidah. Kemudian beliau memukul lagi batu ini, memecah lagi yang kedua kali dengan mengatakan Bismillah. Setelah pecah, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Utitu mafatih al-furs. Allahu Akbar. Allah berikan kepadaku kunci-kunci dari kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini lebih besar lagi. Kenapa? Ghulibatir Rum, kata Allah di dalam surat Ar-Rum, Romawi takluk kepada Persia. Padahal jumlah Romawi 200.000, berarti Persia lebih banyak. Kata Rasulullah, Allah berikan kepadaku, janjikan kepada umatku, mereka akan menguasai Persia. Subhanallah, di saat itu kaum muslimin hanya 4.000-an, 5.000-an. Beliau mengatakan kita akan menang melawan Persia. Walaupun ini baru takluk di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini luar biasa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa inni la'anzurul an ila qasrihil abyad, dan aku melihat pada saat ini kepada gedung putih yang ada di Persia. Kemudian beliau memecah yang ketiga, dan setelah itu batu ini hancur berkeping-keping. Beliau pun mengucapkan Bismillah. Setelah pecah, beliau kembali bertakbir Allahu Akbar. Utitu mafatih al-Yaman. Allahu Akbar. Allah berikan juga kepadaku negeri Yaman, dan saat ini Allah perlihatkan kepadaku pintu-pintu San'a. Yaman pada saat itu yang kita ceritakan dari kisah Ashabul Fil di awal-awal sirah ini, Yaman dikuasai juga oleh Romawi. Menjadi perpanjangan tangan Romawi ada di negeri Syam. Asalnya dari Habasyah Nasrani, dan Romawi juga Nasrani. Ini yang terjadi pada peristiwa Rasulullah SAW menghancurkan batu ini, dan pada saat itu kaum muslimin pun mereka selesai dari menggali parit. Parit ini digali di sebelah selatan dari kota Madinah. Karena di sebelah
barat, sebelah timur, dan juga sebelah utara kota Madinah, di sebelah selatan kota yang digali ini sebelah utara. Jadi kalau kita perhatikan kota Madinah itu di barat dan timurnya ada gunung namanya Harrah, ma baina harratain. Jadi Madinah itu lembah, di kanan dan kirinya, barat dan timurnya ada gunung, dan di sebelah selatannya ada pohon kurma yang sangat lebat, sehingga pasukan berkuda ini mereka tidak akan mungkin menyerang dari arah barat, arah timur, atau arah utara atau arah selatan. Yang mereka bisa datangi hanya dari arah utara. Makanya kaum muslimin pun menggali khandak ini, menggali parit ini hanya di sebelah utara saja. Makanya kalau kita lihat Madinah seperti itu kondisinya, dikelilingi oleh gunung, kecuali di sebelah selatan dan utara. Di sebelah selatan dipenuhi pohon kurma, dan di sebelah utara disitulah yang mungkin bagi pasukan berkuda untuk masuk melalui jalur utara ini. Setelah itu, di sisi yang lain, orang-orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dengan 4.000 pasukan, mereka terus berjalan. Begitu juga Ghatafan yang membawa 6.000 pasukan, mereka terus berjalan hingga mereka berkumpul di suatu tempat yang dekat dari Uhud. Di sini ada Ghatafan dan juga orang-orang Quraisy, hingga akhirnya terlihat pasukan Arab, pasukan yang sangat luar biasa, tidak diketahui ujung dari pasukan ini. Itulah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika kaum ini melihat pasukan yang jumlahnya sangat luar biasa banyaknya ini, mereka hanya bisa mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan juga dijanjikan oleh Rasulnya. Dan jumlah pasukan yang banyak itu tidaklah memberikan efek apa-apa kepada kaum muslimin, melainkan menambah keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang musyrikin mulai mau memasuki kota Madinah melewati sisi utara tadi, mereka kaget. Kok tiba-tiba ada parit besar di sini? Jadi orang Arab pada saat itu, mereka belum pernah di dalam strategi perang menggunakan parit ini untuk menghalau musuh. Dan ini di luar strategi orang-orang musyrikin. Dan kita tadi sebutkan bahwasanya Rasulullah melakukan ini, salah satunya adalah masukan dari Salman Al-Farisi. Orang-orang musyrikin pun bingung, ini apa yang kita lakukan? Sehingga mereka tidak bisa menyerang secara langsung, hanya bisa saling memanah. Dan ini berlangsung sekitar 24 hari atau 14 hari. Begitu yang disebutkan ahli sejarah. Mereka hanya bisa saling memanah. Dan nanti kita akan sebutkan bahwasanya di antara yang terkena anak panah ini adalah seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nanti kita akan sebutkan siapa itu Sa'ad bin Mu'adz. Ketika ia meninggal, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala bergetar. Ini luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz, anak muda, tapi sumbangsinya terhadap Islam ini sangat besar. Kita akan bahas nanti insyaallah. Ketika orang-orang musyrikin mulai menyerang, mereka kaget melihat parit ini. Mereka tidak mungkin juga berani untuk masuk, karena kalau berani masuk ke dalam parit ini sama saja bunuh diri. Dia hanya akan siap menerima kiriman anak panah. Sehingga mereka berusaha mencari jalan di sebelah utara ini, kemana pasukan berkuda ini bisa lewat. Ada pun gunung-gunung mustahil bagi kuda untuk naik ke atas gunung ini. Begitu terus mereka mencoba hingga tidak ada yang berhasil.
dan hanya berujung dengan saling melempar anak panah. Hingga ada salah seorang dari pasukan berkuda ini yang bernama Amr ibni Abdi Wad atau Abdi Wad. Ia ini dengan kudanya, dia dari Bani Hashim. Amr ibn Abdi Wad ini dari Bani Hashim. Ia pun datang ketika Rasulullah melihat orang ini dan dia menantang, hal mubaris, ada nggak keluar kalian dari parit ini? Ada nggak yang berani berduel dengan? Kita sudah sebutkan selalu dalam peperangan mereka untuk memanaskan perang ini, untuk menaikkan tensi peperangan, biasanya diawali dengan duel terlebih dahulu. Yang anggota mereka mati biasanya langsung panas dan marah. Itulah sehingga perang benar-benar berkecamuk. Ketika itu datanglah Amr bin Abdi Wad. Ia menantang hal mubaris. Ia bersama Ikrimah ibn Abi Jahal. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasulullah, "Huwa li ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya Ali, innahu Amr bin Abi Wad." Wahai Ali, ini bukan kaleng-kaleng ini. Ini seorang yang hebat dari kalangan Quraisy. Duduk wahai Ali. Lalu kembali Amr bin Abi Wad, "Oh, ternyata kalian orang-orang yang lemah." Mulai dengan cara verbal perang itu dimulai. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, izinkan aku." Kata Rasulullah, "Cari yang lain dulu ya." Sampai ketiga kali Amr bin Abi Wad menantang dan Ali bin Abi Thalib terus meminta. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan, "Ayo, silakan wahai Ali." Ali bin Abi Thalib ini pamannya yang sedang akan berduel dengan Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Keduanya dari Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib ketika perang, sebagaimana Rasulullah menggunakan infam. Selain baju perang, baju besi, beliau juga menggunakan penutup kepala dari lempengan besi. Ketika Ali bin Abi Thalib datang, Amr bin Abdi Wad bertanya, "Man mubaris? Siapa ini?" Kata dia, "Ali bin Abi Thalib." Dan begitulah dahulu perang menggunakan topeng dari lempengan besi. Begitu juga Rasulullah SAW, kita sebutkan ketika perang Uhud, beliau menggunakan 2 lapis baju perang dan beliau menggunakan milfar, penutup kepala. Setelah menggunakan ini semua, jadi milfar yang dipakai, lempengan besi pada saat itu, lempengan-lempengan seperti daun itu digabungkan sehingga terkadang ada celah. Jadi bukan seperti yang kita nonton dalam film Gladiator ya, yang baik dan milfar mereka, penutup kepala mereka sudah berbentuk lempengan utuh dulu, sehingga meninggalkan sisa-sisa. Ada sisa-sisa antara topeng kepala dengan baju besi. Ada ketika Rasulullah di perang Uhud, kita sudah sebutkan gigi beliau patah dan kepala beliau terluka. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi ketika pulang dari perang Uhud, Rasulullah pulang, kepalanya berdarah-darah dan darah tidak berhenti mengalir. Ketika sampai di rumah, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah mencoba mengobati luka Rasulullah, tapi ternyata darah tidak berhenti mengalir hingga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah membakar pinggiran tikar yang dari pelepah kurma. Ketika dibakar menjadi debu, lalu ditempelkan di luka Rasulullah, barulah luka Rasulullah SAW berhenti, darahnya berhenti mengalir. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada seorang dai viral di YouTube, di Facebook. Ada seorang dai, ia mengatakan, jadi dai ini dia memiliki mindset bahwasanya wali itu kebal. Wali kebal. Wali itu mustahil dia luka. Wali itu mustahil giginya patah. Ini kalau wali saja kebal, apalagi nabi.
Lalu dia mengatakan, jadi tidak benar dalil yang menyebutkan gigi Nabi patah. Padahal ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, di Sunan Abu Dawud, semua kitab-kitab hadis ada. Karena perang Uhud ini sangat masyhur. Tapi dia dengan lantangnya, karena tidak sesuai dengan karomah yang menurut dia harusnya Nabi itu kebal, dia mengatakan, kalian percaya dengan riwayat yang menyebutkan gigi Nabi patah? Kalau kami tidak percaya. Kenapa? Karena dalam berdalil selain Al-Quran, hadis ada namanya zawq. Jadi mereka mengatakan Al-Quran, hadis ini tidak boleh ditelan mentah-mentah. Kita harus pakai yang namanya zawq, perasaan. Kayaknya perasaan Nabi nggak mungkin ya kayak gitu. Kayaknya perasaan ada dai yang mengatakan seperti itu. Sampai dia mengutarakan kepada jamaahnya, kalian percaya gigi Nabi patah, kepala Nabi terluka? Jadi mustahil bagi mereka, karena menurut mereka wali saja harus kebal, apalagi Nabi. Kita jawab, yang meriwayatkan hadis ini Ali bin Abi Thalib. Kira-kira kita lebih percaya Ali bin Abi Thalib atau orang ini? Mohon maaf, kami mempercaya Ali bin Abi Thalib. Yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Kita lebih percaya Anas bin Malik atau orang ini? Kita lebih percaya Anas bin Malik. Yang meriwayatkan dari Anas, sahabat-sahabat, juga dari Zubair bin Awam, yang meriwayatkan Uqbah bin Zubair, yang meriwayatkan tabi'in, yang meriwayatkan tabi'in, sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim. Kira-kira kita lebih percaya Imam Bukhari atau dai tersebut? Kita lebih percaya Imam Bukhari. Nah, inilah pentingnya yang namanya manhaj. Jadi kalau ahli sunnah, ashabul hadis, mereka menundukkan segala perasaan mereka di bawah Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Sehebat apapun logika mereka, sehebat apapun, sesensitif apapun perasaan mereka, kalau disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang suatu hukum, maka sensitivitas perasaan mereka tunduk di bawah Al-Quran dan hadis. Justru para ulama mengatakan dengan dalil Rasulullah giginya patah dan juga kepalanya terluka, menunjukkan tidak ada yang namanya ilmu kebal. Ilmu kebal bukan ajaran dari Islam. Kenapa? Nabi SAW terluka, giginya patah. Kalau seandainya Nabi kebal, nggak perlu beliau pakai baju perang, nggak perlu beliau pakai mighfar, pakai pelindung kepala. Jadi ada sebagian orang, mereka memiliki namanya muqaddimah, pendahuluan di dalam beragama. Kemudian mereka menggugurkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis karena pendahuluan dalam beragama. Contohnya tadi, pendahuluannya wali itu kebal. Wali kata mereka kebal, tidak mempan kena panah, tombak, pedang, tidak mungkin giginya patah. Jadi dokter gigi gak akan pernah laku untuk para wali ini. Kemudian kalau wali saja kebal, apalagi Nabi. Nah, ini namanya pendahuluan di dalam beragama. Akhirnya Al-Quran dan hadis mereka gugurkan, mereka tinggalkan hanya karena tidak sesuai dengan pendahuluan ini. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka ashabul hadis, mereka mengatakan Al-Quran dan hadis adalah berada pada puncak. Segala yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis tertolak. Kalau ada yang mengatakan manusia bisa kebal, sementara Al-Quran dan hadis mengatakan tidak ada yang kebal, maka kita tolak ucapan manusia. Kalau ada yang mengatakan manusia mengetahui ilmu ghaib, sementara Allah sebutkan di dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah, maka kita bantah seluruh ucapan makhluk yang mengatakan dia mengetahui perkara ghaib. Nah, ini namanya manhaj. Metode di dalam beragama, cara di dalam beragama, yaitu kita tidak mendahului Al-Quran dan hadis sedikit pun, dan juga kita tidak melangkahinya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama setelah ini bagian tengah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului ucapan Allah dan juga ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara beragama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi Amr ibn Abdi Wud ini,
hingga akhirnya Amr ini orang yang hebat. Ali bin Abi Thalib menggunakan tools, selain memiliki memakai baju perang, juga ia menggunakan tools tameng yang biasanya kalau orang berperang berduel menggunakan tameng dan juga pedang. Ketika Amr bin Abi Wud ini ingin menghantamkan pedang kepada Ali, ditahan menggunakan tameng ini hingga nyangkut pedangnya. Ketika nyangkut pedangnya, diambil kesempatan oleh Ali bin Abi Thalib dan menebas Amr bin Abi Wud. Akhirnya tewas seketika. Dan Ali bin Abi Thalib ini seorang yang sangat hebat, seorang yang berduel. Abu Jahal ketika Amr bin Umayyah dan juga petinggi-petinggi Quraisy yang lain di perang Badar, salah satu yang membunuh mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dia anak muda pada saat itu, umurnya masih 20-an tahun. Hingga akhirnya perang semakin berkecamuk, dan kita akan bahas pada episode berikutnya insyaallah. Jadi bagaimana, ini bocoran untuk episode berikutnya, bagaimana 10.000 ini menghadapi 4.000 orang-orang kaum muslim. Dan ketika perang berkecamuk, Bani Quraidah yang tinggal di tengah-tengah di dalam kota Madinah, kalau dari luar kan tidak bisa masuk karena ada parit. Tapi ada Bani Quraidah yang masih tinggal di dalam kota Madinah, mereka juga membatalkan perjanjian hingga bisa menyerang dari dalam kota Madinah. Wah, suasana semakin genting. Bagaimana mereka menghadapinya? Nantikan pada episode berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu, mungkin ini memang sejarah begini ya, Bapak Ibu ya. Kadang bukan membosankan sih gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam itu pasti akan terasa nikmat gitu ya Ustadz ya. Ini Ustadz, saya masih belum begitu mendalami terkait tentang peristiwa perang Jamal. Itu kan antara sahabat Ali dengan Aisyah kan. Kayaknya tidak mungkin dia itu perang gitu. Nah, ini yang di sini yang masih saya tanda tanya dan belum menemukan jawaban. Nah, disebutkan tadi ada keturunan atau turunan daripada Yahudi, itu ada Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Nah, terkait apa sih yang menjadi penyebab perang Jamal itu? Apakah benar ini ada kaitannya dengan turunan Yahudi yang tadi disebutkan dari Bani Nadir, Quraidah, ataupun dari Qainuqa? Saya kira minta penjelasan Ustaz. Terima kasih. Jadi perang Jamal ini terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan ketika itu kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib. Terjadi gejolak di Syam pada saat itu, karena Syam gubernurnya adalah Muawiyah di zaman Utsman bin Affan. Siapa ya? Intinya kita coba ringkas. Terjadi gejolak di Syam. Maka pada saat itu Aisyah dan Hafsah, mereka ini ummul mukminin, ummahatul mukminin, datang Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As datang mencoba membujuk Aisyah dan Hafsah untuk mendamaikan kaum muslimin. Nanti mereka singgah dulu ke Mekah baru melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Aisyah ikut, adapun Hafsah tidak ikut. Kenapa Hafsah tidak ikut? Karena Hafsah tidak ikut dikarenakan ada adiknya yang bernama Abdullah bin Umar yang sangat teguh berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menasihatkan kepada kakaknya, karena Hafsah bintu Umar, Abdullah bin Umar sama-sama anak dari Umar bin Khattab seayah. Kata Abdullah bin Umar, jangan ikut wahai kakakku. Aisyah ada ponakannya yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, juga Amr bin As, yang terus mengompori hingga akhirnya Aisyah ikut. Tujuannya adalah untuk menasehati kaum muslimin. Tapi pada saat itu
Di tengah-tengah kaum muslimin sudah banyak provokator yang lahir dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia ini seorang Yahudi yang memprovokasi kaum muslimin. Salah satu akibatnya, dia yang menjadi penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Sementara perang Jamal ini sebenarnya berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Disebutkan Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam Nubala, dalam peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan ini dikarenakan Abdullah bin Sabah ini memprovokasi kaum muslimin. Apa provokasinya? Ia mengatakan, wahai kalian orang-orang beriman, tidak pantas kalian mengatakan Isa bin Maryam akan dibangkitkan oleh Allah untuk membunuh orang-orang Yahudi. Sementara kalian tidak mengatakan Muhammad tidak akan dibangkitkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang merampas khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dari Abdullah bin Sabah disebutkan ada. Kita ulang. Syubhat Abdullah bin Sabah, dia mengatakan, kalian meyakini bahwasanya Nabi Isa akan Allah bangkitkan dan memerangi orang-orang Yahudi. Kan begitu keyakinan kita. Di dalam Sahih Bukhari, lan taqum as-sa'atu hatta tuqatil fi'atun min hadhihi al-ummah 70 al-Masih ad-Dajjal yatba'u 70,000 min Yahudi Asfahan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada kelompok dari umat ini yang memerangi Dajjal yang diikuti oleh 70.000 dari Yahudi Asfahan. Asfahan itu ada di Persia, di Iran saat ini. Kata Abdullah bin Sabah, kalian meyakini hal ini, padahal Muhammad SAW lebih baik daripada Nabi Isa. Maka harusnya kalian juga meyakini bahwasanya Allah akan menghidupkan Muhammad dan akan memerangi orang-orang yang merebut khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Padahal nggak sinkron juga, artinya nggak ada konsekuensi yang mengatakan Muhammad itu lebih baik, maka konsekuensinya dia juga dibangkitkan, nggak ada seperti itu. Intinya, maka dia pun melakukan provokasi di Syam, di Irak, hingga akhirnya orang Mesir yang ikut terprovokasi dan mereka mendatangi kota Madinah, menutup kota Madinah, berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu pun gejolak semakin merebak. Di sisi Muawiyah, nanti setelah perang Jamal ini akan dilanjutkan dengan perang Siffin. Di sisi Muawiyah ini menuntut sesuai dengan firman Allah di dalam surat Isra, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultan fala yusrif fil qatl." Siapa saja yang terbunuh secara dizalimi, kami telah berikan kepada keluarganya hak untuk menuntut pembunuhnya dikisos. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib, beliau menantikan suasana reda terlebih dahulu karena provokator mereka tersebar di kota Madinah. Intinya, masing-masing berijtihad. Antara Ali bin Abi Thalib menantikan suasana tenang terlebih dahulu, baru mencari pembunuh Utsman bin Affan. Sementara Aisyah, ia ingin menghentikan gejolak yang terjadi di Syam. Ketika berjalan, ada beberapa kisah ketika anjing menggonggong di salah satu mata air yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kaifa bi ihdakun idza nabaha al-kilabu. Intinya Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat dua pasukan sudah berkumpul yang akan siap berperang, beliau ingin kembali. Tapi ternyata banyak provokator hingga orang-orang mulai menyerang dan Ali bin Abi Thalib mencoba mencegah, tapi pasukan begitu banyak, terjadilah peperangan dan berakhir dengan menangnya pasukan Ali bin Abi Thalib karena Aisyah menyesal dan dia berusaha pulang. Setelah perang ini panjang kisahnya sebenarnya dan detailnya bagaimana Abdullah bin Zubair dan juga yang lain-lain hingga akhirnya berlanjut nanti dengan perang Siffin. Tapi mudah-mudahan ini dibahas sebenarnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Detailnya sangat panjang, mudah-mudahan di waktu yang lain. Sebelum syuruh bagus kita bahas. Baik, saya kira dia waktu suruh sudah. Baik. Silakan Pak Ustaz untuk intinya sejarah kaum muslimin ini sangat banyak, sangat panjang dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dan juga hikmah yang kita petik, apalagi sejarah hidup Nabi SAW. Tapi tentunya
setiap sejarah kita harus dudukkan pada tempatnya masing-masing. Karena dengan sejarah ini terkadang dibuatlah dicarikan kambing hitam, dibuatlah image negatif terhadap seorang tokoh terkadang. Melalui sejarah sebagian orang mendiskreditkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan berita sebagian orang mendiskreditkan Ali bin Abi Thalib. Tapi semuanya itu ketahuilah ahli sunnah mereka meyakini semua sahabat baik. Mereka semua diampuni dosanya oleh Allah. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dibangun di atas ijtihad. Maka ahli sunnah mencintai seluruh sahabat tanpa terkecuali. Dan mereka mengatakan para sahabat ini adalah orang-orang yang fiqah, yang bisa diterima ucapannya tanpa terkecuali. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah mengikuti jalannya para sahabat, jalannya Nabi SAW, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang mana ya? Bingung.